Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi La wabarakatuh. haula wala quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansorihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim bermuajahah. Kita melanjutkan kuliah kita walau via online, insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Jadi pada hari ini pertemuan 5 dan mungkin besok atau kapan nanti pertemuan 6, dan pertemuan 5 dan 6 itu kita agendakan untuk presentasi ya. Kita agendakan untuk presentasi. Ini sehubungan kalian ada di rumahnya masing-masing, maka kita gunakan kesempatan ini untuk presentasi via online. Jadi ini sangat banyak sekali manfaatnya ya. Sangat banyak sekali manfaatnya ketika kita sudah mulai beradaptasi dengan telekonferensi via online seperti ini ya. Jadi ketika kalian mengikuti kuliah seperti ini online, kemudian juga seumpama ada webinar atau seminar online, kalian juga bisa mengikuti. Ya, dan kalaupun kalian di pondok ya, kalian di pondok itu kalian bisa mengikuti itu. Dan banyak juga lomba-lomba yang online juga, termasuk ketika kalian mengikuti konferensi nasional atau bahkan internasional, itu juga via online sudah banyak sekarang. Dan rata-rata itu gratis, rata-rata. Ada workshop online juga. Ya, termasuk kalian juga bisa melatih public speaking ya. Jadi cara ngomong bagaimana ya. Dan tentunya ini kalau sekarang online ya menggunakan teknologi. Ini saya akan share screen. Oke. Kalau kalian masuk ke Google ya. Masuk ke Google. Oke, kita cari saja umpamanya seminar online gratis ya. Seminar online gratis, maka di sini banyak sekali ya yang bisa kita ikuti. Ini kapan ini? 2020 yang terbaru ya. Gratis 2024. Oke. Ini. Jadi ini rata-rata gratis dan bisa kalian ikuti, dan nanti kalian dapat namanya e-sertifikat atau sertifikat digital ya. Ini Februari, Januari, ini sudah lewat ya. Ya nanti dipantau terus ya. Nah, ini ada Mei ini. Mei 2023 ini. Nah, ini Mei 2023 menerobos batas dengan ChatGPT ya. Transformasi pembelajaran di era education 4.0. Ini ya. Jadi gratis ya. Nah, ini ada tulisannya gratis. Nah, terus ada lagi mana yang belum mulai, dan ini bisa kalian ikuti ya. Ini kapan ini? Seminar nasional. Nah, kalau seminar nasional ini ada bayarnya ya, tapi kalau non presenter itu gratis. Non presenter itu hanya mengikuti saja. Ya, hanya mengikuti saja, tapi ini sudah lewat ini ya. Nah, sudah 2 Maret ya, 2 Maret sudah lewat. Ini menyambut Ramadan, ini 9 Maret sudah lewat juga. Ya, jadi cari yang belum lewat, dan kalian bisa registrasi di sana dan nanti bisa belajar. Itu semua rata-rata online ya. Ya kalau tidak mau bayar ya cari yang gratis. Oke. Nah, termasuk juga ini yang sedang Pak Alis ikuti saat ini ya. Ini di Pandu Digital ya.
Ya, jadi kalian bisa daftar di sini juga bisa. Di alamat websitenya pandu.kominfo.go.id ya. Jadi ini ada seminar-seminar atau workshop atau training yang diberikan oleh Kominfo dan ini sertifikatnya resmi Kominfo. Ya, jadi Pak Alis juga mengikuti juga ya. Jadi bukan terus dosen terus enggak belajar, enggak, kita terus belajar walaupun dosen tetap terus mengikuti seminar atau workshop atau TOT, ini training of training seperti ini 4 hari ini Pak Alis ikuti mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, besok terakhir ya. Dan ini kalian daftar akun ini kalau mau jadi bagian dari Pandu Digital Kominfo. Ini modelnya kayak pramuka ya, kayak pramukanya tapi Kominfo yang adakan. Ada badge-nya. Nah, ini kalian bisa daftar di sini dan ini online semua. Dan ini pun bisa kalian laksanakan ketika kalian ada di pondok kan gitu. Jadi walaupun di pondok tetap bisa kan mengakses ini. Nah, ini nanti daftar saja seperti itu terus daftar akun. Kalau sudah daftar nanti masuk ya, login ya. Nah, ini login. Nah, kalau saya mau login dulu ini. Oke, ini Pak Ali sudah login nih di sini ini. Nah, ini berandanya ada profil, event yang kamu ikuti, sertifikat ya. Ini berandanya. Ini berbagai macam kegiatan yang dilakukan di berbagai daerah ya. Saya lihatkan dulu profil kamu. Nah, ini profilnya Pak Halis. Dan profilnya ini backgroundnya terserah ya, tidak harus orang IT. Orang non IT pun boleh mengikuti ini. Nah, event yang kamu ikuti. Ya. Ini kan bisa dibaca, kamu adalah anggota Pandu dengan badge merah. Saat ini Pak Halis badge-nya itu merah. Ya, merah itu yang paling awal ya. Ini dulu Pak Halis mengikuti ini pembentukan Pandu Digital sektor perguruan tinggi ini. Mengikuti ini terus badge merah. Nah, ini Pak Halis mau naik ke badge biru ya. Jadi ada merah, biru, hitam sama emas. Nah, ini mengikuti 4 hari ini ya mulai hari Senin. Ya, ini apa namanya untuk naik batch ya istilahnya. Ini sertifikat kamu. Ini sertifikatnya ada semua, tinggal di-download ini di sini. Nah, tinggal di-download dan ini ya bisa digunakan. Ya, saya contohkan yang terakhir tadi yang saya ikuti tadi. Ya, ini. Nah, ini. Ya, ini. Jadi ini ya. Ini sudah ada sertifikatnya online. Ya dicetak juga bisa. Oke. Dan ketika sudah jadi Pandu Digital Kominfo seperti ini, maka kita bisa menjadi narasumber ya. Narasumber di berbagai macam kegiatan ya. Ini tak contohkan yang ada enggak ya. Coba literasi digital Situbondo coba ya. Jadi kemarin kita beberapa kali mengikuti literasi digital, kemudian Pak Alis yang jadi narasumbernya salah satunya. Ini kalau di Google ada apa enggak ini? Nah, ini di Google ada ini. Nah, ini Pak Alis nih jadi narasumber di sini. Ini kenapa? Karena Pak Alis sudah mengikuti tadi loh, Pandu Digital tadi. Nah, dan Pak Alis bisa jadi narasumber di sini. Ya. Ini kebetulan offline ya ini. Kalau ini offline. Ya, kadang kita juga jadi narasumber secara online juga. Gitu. Ya, jadi ini banyak sekali yang jadi narasumber-narasumber ya. Ini tingkat nasional dan backgroundnya ya tidak harus orang IT gitu kan, tidak harus orang IT. Oke, saya tak di Facebooknya Pak Alis. Kalau di Facebook ini nih biasanya saya upload di sana. Nah, ini yang 2022 ini Pak Alis jadi narasumber di SMK waktu itu ya.
di SMK Ibrahimi ini. Nih. Kenapa? Karena Pak Ali sudah memegang sertifikat pandu digital tadi ya, badge merah itu, dan kalian juga bisa mengikuti seperti itu. Nah, ini yang baru-baru ini kita lakukan. Nih seperti ini di SMK Panji Situbondo, ini SMK Sumber Bunga, SMK Sidiki. Nah, ini beberapa kegiatannya. Ini yang offline. Ini kemarin di Unars ini ya. Ini Pak Ali saya di narasumber juga di Unars, Universitas Abdurrahman Saleh ini. Nah, ini sama Pak Rektor. Nah, jadi kalian pun bisa gitu loh. Jadi pembicara seperti ini, maka memang dibutuhkan public speaking ya. Jadi bagaimana kalian bisa ngomong dengan enak ya, kemudian opini pendapat kalian bisa didengarkan oleh banyak orang. Ya tentunya kita harus mengupgrade diri. Yang pertama upgrade diri ya. Jadi kompetensi kita harus miliki dulu. Setelah itu baru nanti public speakingnya, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Ini nyampaikan sejam materi, 1 jam 2 jam sudah ya, coro bayarannya ya wis sama dengan kerja sebulan sudah. Wes kira-kira ngono lah ya, namanya untuk motivasi ya, bukan pamer ya. Itu halus sururin ya. Oke, jadi seperti itu. Termasuk juga ini kemarin yang seperti ini juga online sekarang sudah marak online juga ya. Jadi mana kemarin ya, belum tak share ya, Pak Ali jadi narasumber ya di YouTube mungkin ya, di YouTube-nya Pak Ahlis ya. Oke, coba kita lihat dulu YouTube-nya. Di YouTube. Nah, ini ya di YouTube. Nah, ini kemarin ini urgensi JRA dalam menanggulangi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ini juga online ya. Aduh. Ya, ini via online ya. Jadi walaupun para perukiah ini ya se-Indonesia ini, nah ini juga saya ngasih materi via online ya. Bayangkan kalau kita offline berapa, gedungnya berapa, belum konsumsinya ya. Loh, ini murah meriah ya, murah meriah. Nih, jadi kita menyampaikan materi seperti ini. Ini yang ikut sekitar seratusan orang kemarin. Nanti silakan lihat di YouTube-nya Pak Ahlis ya. Jadi artinya itu kita itu jangan antipati terhadap hal-hal perkembangan teknologi, perkembangan zaman seperti ini gitu loh ya, termasuk juga finance teknologi atau fintech ya sekarang itu ya. Jadi ada dompet digital, ada Dana, OVO ya, GoPay dan semacamnya itu kita jangan antipati ya. Hati-hati boleh itu loh, waspada boleh, hati-hati, tapi jangan sampai kita antipati. Kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Apalagi yang notabene kita adalah orang IT. Jadi kemarin ada sih beberapa temen yang ngomong, Pak kita presentasinya offline aja, ndak enak kalau online loh. Bukan masalah ndak enak kalau online, ini kita sedang belajar gitu loh. Belajar mumpung ada fasilitas ini. Kalau kalian sudah di pondok, ngapain juga kita online kan gitu ya.
Jadi mumpung ada di rumah masing-masing dari berbagai macam penjuru, tetap bisa presentasi seperti itu, dan ini sebagai pembelajaran gitu loh. Bukan masalah enak enggak enak, tapi bagaimana mempersiapkan kalian ke depan ketika ada permintaan-permintaan seperti itu siap gitu loh. Dan nanti pun ketika kalian kembali ke pondok, yang ingin saya sampaikan adalah jangan melulu terbatas gitu loh. Hanya di pondok saja, kalian luas gitu loh. Jadi dunia kalian tuh luas, dengan adanya internet tuh kalian luas sekali. Dan toh boleh mengakses semua itu, mengakses di YouTube, mengakses di Google untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan mengikuti seperti itu, baik sebagai peserta atau audiens juga sebagai narasumber begitu. Ya, oke, saya kira itu pendahuluan saya. Saya persilakan untuk kelompok yang sudah ditunjuk, silakan bisa mempresentasikan hasil musyawarahnya, hasil diskusinya ya. Oke, terima kasih dari saya, silakan. Ngomong Vika. Mulai Bapak. Ya, silakan dimulai, silakan. Aku dulu, Ra. Iya, dah. Kamu dulu dah. Ya. Pak. Iya, bentar. Kelompok berapa kamu? 2. Iya, aku presentasi dulu ya. Nah gitu. Bagikan layar lah, Cong. Pak Dodi. Bisa pora Afifah iku bagikan layar. Gimana? Ya diklik, dicari tuh bagikan layar. Ya enggak apa-apa, namanya belajar. Makanya kan tadi saya bilang ini fungsinya kita belajar. Kalau offline ya enggak bisa offline. Jangan sampai jadi narasumber pas enggak bisa membagikan layar, kan lucu nanti. Gimana Vika? Marah, Fa. Ayo kamu yang bagikan. Nampak lah. Ya. Iya. Dengarkan ini ilmu, matikan dulu ilmu. Marah, Fa, jangan bergade. IT kuliah ini. IQ-nya lebih bagus aku. Lebih logis. Pikir logistik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem memori, Jong. Akan mempresentasikan dengan judul sistem memori. Baik, sistem memori. Sistem memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Memori komputer adalah perangkat keras hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari stroke unit yang menyimpan data binari dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel.
Berada dalam Central Processor Unit atau CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Jadi, setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Fungsi memori. Fungsi memori pertama yaitu menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke arithmetic dan log unit. Yang kedua, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga, sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Yang keempat, menyimpan data semua aplikasi dan cache. Dapat digunakan untuk mempercukup data, backup data dan menyimpan data multimedia. Data dalam memori merupakan angka biner yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Kamu tentu pernah mendengar istilah bit, bukan? Ya, bit ini adalah kumpulan informasi yang ada dalam satu sel. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal atau basis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori memuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor bertindak sebagai switches. Selanjutnya, mana ada bahwa aja? Selu. Buka Mariana ya. Buka file. Selanjutnya, metode akses. Fitur memori. Yang pertama yaitu lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori, apakah di dalam atau internal atau di luar eksternal. Yang kedua, kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pada internal memori. Kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran watt. Sementara pada eksternal memori, transfer data tidak akan sama dengan watt karena unit transfernya cenderung lebih besar. Yang keempat yaitu sifat memori. Sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori. Sebut saja volatile dan non-volatile. Non-volatile memori. Memori volatile memerlukan daya untuk menyimpan data. Contohnya adalah RAM, sedangkan memori non-volatile menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik. Contohnya adalah RAM. Bentar. Sudah, Pak? Belum. Mana ada? Fitur ini belum? Hah? Terus.
Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran watt. Sementara pada eksternal memori transfer data tidak akan sama dengan watt karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memiliki eksternal berbentuk blok. Yang selanjutnya kinerja memori. Secara umum, kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya transfer rate, memory cycle time, system. Transfer rate merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Memory cycle time adalah total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Access time pada RAM, access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori. Sebut saja volatile dan non-volatile memori. Memori volatile memerlukan daya untuk menyimpan data. Contohnya adalah RAM, sedangkan memori non-volatile menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik. Contohnya adalah ROM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riano Vika. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori komputer berdasarkan lokasinya, memori terdiri dari 4 jenis yang berbeda. Agar lebih paham, simak penjelasannya di bawah ini. Yang pertama adalah primer. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, cache, dan auxiliary. Contoh memori primer diantaranya ya. Dan yang kedua adalah RAM. RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara tepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatil sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Dan yang ketiga adalah ROM. ROM sama halnya RAM. Perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun, ROM memiliki sifat non-volatil sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read-only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Yang keempat adalah sekunder. Memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU, meski harganya relatif lebih murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang. Namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Dan impresi
Impression flee. Hard disk merupakan memori non-volatil yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan serta dilindungi oleh casing tertutup udara. Dengan kapasitas bervariasi, hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. USB. USB merupakan sebuah perangkat portabel yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Compact disk atau CD, atau lebih dikenal dengan singkatan CD, merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan membackup data. Sama halnya penyimpanan lain, CD mampu menyimpan data seperti video, audio, dokumen, UOS, dan lain sebagainya. Pada prosesnya, data CD dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser. Memori cache memiliki ukuran kecil serta dapat kamu temui di antaranya memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja memori cache sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU perangkat komputer. Karena lokasinya berada dekat dengan CPU, cache memori juga sering disebut dengan nama memori CPU. Register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Memori register merupakan media penyimpanan sementara untuk mentransfer dan menyimpan instruksi data tertentu pada komputer. Umumnya, memori ini memiliki ukuran relatif kecil, yakni 16, 32, atau 64 bit. Karakteristik fisik. Karakteristik fisik, ada dua kriteria yang mencerminkan karakteristik fisik memori, yaitu volatil dan non-volatil. Pada memori volatil, informasi akan rusak secara alami atau hilang bila daya listriknya dimatikan. Pada memori non-volatil, sekali informasi direkam akan tetapi berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Pada memori ini, daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Memori permukaan magnetik adalah non-volatil. Memori semikonduktor dapat berupa volatil atau non-volatil. Dan yang kedua, erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Memori semikonduktor yang tidak terhapus dan non-volatil adalah ROM. Tipe umum RAM. Tipe umum RAM diantaranya SRAM atau static RAM, NVRAM atau non-volatil RAM, DRAM atau dynamic RAM, EDORAM atau extended data out DRAM, SDRAM atau synchronous DRAM, SDR, SDRAM atau double data rate synchronous RAM, DDR2. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mbak, ada yang ingin ditanyakan?
Ditanyain. Oh iya. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mau ditanyakan? Belum ada. Pinter. Silakan bisa Kelompok tanya. pertama. Bapak ini sudah boleh dilanjut ke kelompok pertama, Bapak. Sudah berarti sudah semua. Kelompoknya belum tadi Bapak. Tidak ada pertanyaan. Nggak ada katanya. Ya wes, ya lanjut kelompok selanjutnya. Bapak. Sendubil. Bapak. Bapak. Kenapa? Bapak anaknya ada yang mau izin. Bapak mau izin. Izin apa? Mau izin keluar dulu. Iya. Iya dah, yang presentasi mana? Makasih Bapak. Assalamualaikum. Ya. Ya wes, hati. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Nabila. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem BAS bersama teman saya yang bernama Firdaus. Baik, saya bagikan layar terlebih dahulu. Masuk ke sini suaranya. Baik, saya mulai. Di sini saya dan saudari Firdaus Mayatil Anissa akan menjelaskan tentang sistem BAS. Apa sih yang disebut dengan sistem? Nah, ini ada beberapa pengertian sistem menurut beberapa ahli dari berbagai bidang. Yang pertama adalah Sutabri. Menurut Sutabri, sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Sedangkan menurut Donella Meadows, sistem adalah jaringan dari berbagai elemen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Ludwig von Bertalanffy, yang dimana beliau adalah seorang ilmuwan biologi, menurut beliau adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi sehingga perubahan pada satu elemen dapat memengaruhi elemen-elemen lainnya. Sedangkan menurut Daniel Katz dan Robert L. Kahn, yang melalui bukunya yang berjudul Social Psychology of Organizations, yang disebut dengan sistem adalah sekelompok orang yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Peter Shekhan, di mana beliau adalah seorang pakar dalam pemodelan sistem diartikan oleh beliau sebagai suatu entitas yang memiliki batasan yang berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, menurut Bella Habanati, sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari komponen-komponen yang terorganisasi secara hierarkis yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, selanjutnya tentang pengertian sistem BAS akan dialihkan kepada teman saya, Firdaus Mayatil Anissa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya teruskan. Pengertian sistem BAS yaitu dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Lanjut, Bill. Sedangkan cara kerja sistem bus di sini itu
ada 3. Yang pertama, pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan berapa ini? Digunakan beberapa buah bus. Sedangkan yang kedua, tiap bus itu merupakan jalur data antara beberapa divisi yang berbeda dengan cara ini. Yang pertama itu RAM, prosesor, CPU. Dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama transit bus. Yang ketiga, sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang berhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antara bus ini digunakan sebuah apa sih? Ayo Bill. Sedangkan jenis-jenisnya bus itu ada 2. Yang pertama, jenis bus, yaitu bus yang khusus menyalurkan data tertentu, contohnya paket data saja atau alamat saja. Yang kedua itu multi-bus bus, yang dilalui informasi yang berbeda baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Struktur bus itu ada 3. Yang pertama, saluran data. Saluran data di sini itu memberikan lintasan bagi pemindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Kedua, saluran alamat. Saluran alamat tersebut digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Yang ketiga, saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses dan contoh-contoh bus di sini itu yang pertama udah Bil. Lanjut. Baik, saya ambil alih. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh-contoh bus. Nah, yang pertama di sini dari generasi pertama ada yang namanya bus ISA atau yang panjangannya sendiri itu dari Industry Standard Architecture. Nah, bus ISA ini sebenarnya terdiri dari 8 bit. Dan ini diperkenalkan pada tanggal 12 Agustus 1981. Nah, kemudian bus ISA ini berubah menjadi 16 bit diubah pada tahun 1984 pada komputer IBM PC atau AT. Nah, industri komputer personal lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadopsi standarnya sendiri. Bus ISA, Industri Standard Architecture, yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 8,33 MHz. Nah, kemudian pada tahun 1992, bus ISA ini digantikan oleh bus PCI, yaitu Peripheral Component Interconnect. Adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus peripheral. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bus peripheral ini? Nah, yang dimaksud dengan bus peripheral ini adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. Yang disebut dengan bus mezanin ini adalah sebuah bus yang khusus menyampaikan perintah dari CPU ke peripheral berkecepatan tinggi, seperti contohnya kartu memori. Disebut bus mezanin atau kartu mezanin. Nah, yang ketiga itu ada bus USB. Kalau USB ini sudah tidak asing lagi di telinga para mahasiswa, karena seringnya kita memakai bus USB. Nah, semua yang dimaksud dengan bus USB itu adalah semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi
PCI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer, dan juga lainnya. Baik, yang keempat ada bus SCSI. Bus SCSI atau Small Computer System Interface adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. Baik, yang kelima di sini ada bus P1394 atau Firewire. Nah, Firewire sendiri adalah merek dagang Apple sekaligus nama yang paling populer untuk standar kabel data antarmuka berseri IEEE 1394. Nah, Firewire ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface I/O lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan pada kenyataan. Tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik seperti pada kamera digital, VCR, dan televisi. Nah, kelebihan lainnya ini adalah pengguna transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel. Baik, mungkin itu saja dari kelompok saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Baik, karena belum ada yang ingin ditanyakan, saya tutup presentasi saya dan Saudari Firda pada sore hari ini. Kalau ada kekurangan mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ahlis Munazilin. Sekian dari saya dan Saudari Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke wes, kalau gitu dah kita lanjut nanti ya. Kelompok 3. Iya. Nanti kan Bapak Maksudnya nggak Besok, tahu nanti Bapak. siapa Mbak apa namanya. Atifah. Ya. Ya, Ya wes. Bapak. Ya wes, terima kasih. Makasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.